Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama, di cerita lolos dari pendakian Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @mika0619. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah saya taruh di deskripsi. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, ketika mulai bergerak melanjutkan lagi perjalanan, saya dan seorang teman tim sweeper, sebut saja namanya Badri, mencium wangi mie instan rebus. Lalu saya berkata, udah deket nih pos 3, udah kecium wangi mie rebus. Pasti yang di depan udah lagi masak-masak buat makan siang. Badri mengaminkan pernyataan saya karena ia juga mencium wangi mie instan. Di pos 3, sebagaimana rencana, memang akan menjadi lokasi tempat digelarnya makan siang semua para peserta pendakian. Sebagai info, di antara kami semua tim sweeper plus pendaki yang sakit dan 3 orang temannya itu ternyata sama-sama pertama kali mendaki gunung. Kecuali Dudul, dia sudah pernah sebelumnya, namun katanya melalui jalur Candi Ceto. Dan porter kami, karena dia memang menjadi porter di Gunung Lawu, menjadi mata pencahariannya. Lalu saya bertanya kepada porter, apakah benar pos 3 sudah dekat? Dijawabnya masih sekitar 1 jam perjalanan lagi, dan tanda sudah dekat dengan pos 3 adalah akan menjumpai pos bayangan. Saya membatin, ternyata masih lumayan jauh. Tapi ini udah kecium wangi mie rebus, kayak udah gak jauh lagi, sergah Badri. Ganti saya mengiyakan. Teman-teman lain terheran-heran. Mereka lalu mengendus udara seolah mencari wangi mie instan. Kagak nyium bau mie rebus gue, kata seseorang. Iya, enggak, gue juga enggak, kata yang lain. Elu kali yang udah gak tahan lapar terus ngebayangin mie rebus, canda teman saya. Iya deng, gue nyium wangi nasi kebuli, sambungnya. Gue nyium bau kebab malahan, sahut teman yang lain. Tentu saja mereka bermaksud mengolok-olok saya dan Badri. Kami semua jadi tertawa. Canda gurau dengan sesama teman memang sudah menjadi bagian dari keseruan mendaki gunung. Ternyata memang perjalanan masih cukup jauh. Meski demikian, kami tim sweeper dan beberapa pendaki lainnya, yakni pendaki yang sakit tadi bersama 3 orang temannya, memutuskan tidak memasak untuk makan siang. Dikarenakan berpegang pada rencana bahwa makan siang bersama akan digelar di pos 3. Sebagai ganti menahan rasa lapar dan mengganjal perut, kami memakan roti atau kue ataupun makanan kecil lainnya yang kami bawa. Dan itu cukup berhasil menahan rasa lapar terlebih. Oh iya, pendaki yang kesehatannya menurun itu sebut saja bernama Iwan. Ia dan 3 orang temannya berasal dari Surabaya. Semakin lama perjalanan menuju pos 3, kami mulai disuguhi pemandangan lereng-lereng bukit. Gumpalan kabut mulai putih menyertai langkah kami. Di sisi sebelah kiri merupakan jurang meskipun tidak curam. Pohon-pohon berukuran diameter besar, pemandangan khas hutan mulai banyak menghiasi pemandangan. Batang besarnya ada yang terlihat corak berwarna putih dan ditempeli tumbuhan semacam lumut atau jenis benalu dengan akar bersulur menggantung. Dijumpai pula pemandangan sejauh mata memandang yang terlihat kabut putih saja, yang tidak tertebus mata ada apa di baliknya. Menurut saya, Gunung Lawu adalah sebuah definisi keindahan sekaligus mistis teramu menjadi satu. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Akhirnya tiba juga kami di satu bangunan berbentuk kotak sederhana terbuat dari bahan logam kontainer berukuran sekitar 5x2 meter. Inilah yang disebut pos bayangan. Porter kembali mengingatkan bahwa pos 3 sudah tidak begitu jauh lagi, hanya saja jalan setapak semakin menanjak. Pada saat itulah saya merasakan dengkul kaki kiri saya nyeri. Sekian lama saya sejak masih zaman SMA menggeluti kegiatan mendaki gunung. Baru kali itulah saya merasakan nyeri di bagian dengkul. Tapi rasanya tidak terlalu parah, saya masih sanggup menahannya. Sementara itu, Dudul semenjak tadi saat berada di persimpangan kawah Condro di Muko mencoba menghubungi kelompok yang posisinya berada di depan melalui HT untuk menanyakan kondisi dan lokasi kehilangan sinyal.
Lalu dicobanya lagi saat berada di pos bayangan, tetap saja sia-sia. Membawa HT menjadi percuma. Pukul 2:30 sampai juga kami di pos 3. Pos 3 bernama Pengik. Sama seperti bangunan di pos bayangan yang terbuat dari bahan logam kontainer namun ukurannya lebih luas. Di pos 3 terdapat sebuah warung yang menjual makan dan minuman. Pos 3 ini merupakan tempat yang ditunjuk panitia pendakian sebagai dapur untuk menyediakan makan siang para pendaki dari rombongan kantor BUMN yang sedang menggelar acara. Sehingga saat kelompok saya tiba, sajian makanan sudah siap sedia. Saat menerima sepiring makanan jatah makanan saya, tidak dinyana menunya adalah mie rebus dengan telur. Jika dirasa mie instan telur kurang mengenyangkan, tersedia pula nasi. Saya sempat terheran ketika mengetahui menu makan siangnya adalah mie instan. Mungkinkah wangi mie instan yang saya dan Badri endus wanginya saat berada di bawah tadi berasal dari pos 3? Padahal jarak perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam, melewati lembah-lembah dan lereng bukit juga pepohonan yang besar dan lebat. Tapi saya pikir, sudahlah, saya tandaskan saja mie rebus telur dengan tambahan nasi ini untuk menuntaskan rasa lapar dan mengumpulkan energi. Lagi pula kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang di sana panitia sudah menyiapkan tenda-tenda dum untuk nanti malam tidur sebelum summit attack di pagi harinya. Sementara itu rombongan lainnya berdasar info bapak warung sekaligus yang menunggui pos 3 sudah bergerak menuju pos 4 secara bergelombang sejak pukul 1 sampai pukul 2 siang. Adapun satu kelompok yang masih beristirahat saat kami tiba, pukul 3:30 juga pamit untuk bergerak menuju pos 4. Tinggallah kami tim sweeper bersama beberapa pendaki lainnya yang memilih bergabung dengan kami, yakni Iwan bersama temannya. Sehingga kami kelompok yang paling belakang berjumlah 10 orang termasuk porter yang menyertai kami. Teman-teman pendengar masih ingat teman saya yang bernama Budi yang satu kamar villa dengan saya. Dia dan seorang temannya yang sama-sama berangkat dari Bekasi bersama saya juga tidak termasuk tim sweeper. Dia ikut kelompok yang berjalan duluan sejak di base camp gerbang Cemoro Kandang. Sementara itu cuaca di luar nampak berawan semakin pekat oleh awan mendung. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami bersiap berjalan dengan resiko kehujanan dan kemalaman. Jas hujan sudah kami kenakan meski air hujan belum turun. Namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya disertai angin yang kencang. Dengan kondisi yang demikian kami berembuk. Rasanya situasinya terlalu berisiko jika memaksakan melanjutkan berjalan. Terlalu berbahaya. Apalagi ada seorang pendaki yang kondisi fisik dan kesehatannya sudah payah. Akhirnya kami memutuskan bermalam di pos 3 dan melanjutkan perjalanan esok pagi sekali pukul 4. Sekaligus saja summit attack. Saya sendiri bersyukur dengan keputusan hasil rebuk itu mengingat dengkul kaki kiri saya terasa nyeri. Saya menuturkan keluar nyeri dengkul saya kepada teman mendaki saya yang bernama Badri. Dia merupakan karyawan dari BUMN itu. Usianya terpaut 4 tahun di atas saya. Maka itulah saya memanggilnya Mas Badri. Asalnya berasal dari Samarinda. Dia masih ada turunan suku Dayak. Dengkul kaki kiri saya diurut olehnya dengan dioleskan pula minyak gosok yang hangat. Ternyata cukup manjur. Rasa nyerinya berangsur mulai terasa jauh berkurang. Pos 3 cukup nyaman sebagai tempat istirahat dan bermalam. Kami merasa bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan tadi sore adalah keputusan yang tepat. Mengingat di luar hujan masih terdengar deras padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sekitar pukul 11 malam rintik hujan mereda. Lalu sebentar kemudian hujan pun berhenti. Dudul keluar dari bangunan pos 3 dan memanggil-manggil kami yang di dalam. Saya pun tertarik untuk keluar dan ternyata Dudul memanggil dengan maksud menunjukkan suatu pemandangan yang sungguh spektakuler. Saat menatap langit di atas bintang bertaburan bagaikan serbuk kemilau, sedangkan pemandangan di bawah adalah lampu-lampu kota di kaki Gunung Lawu. Masya Allah, gokil. Ini indah banget, amazing. Kayak ada bintang di atas dan di bawah, gumam saya. Saya rasa siapapun yang melihat pemandangan yang saya lihat malam itu akan terkesima. Saya jadi terlupa akan pamor Gunung Lawu yang angker saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa menakjubkan itu. Namun demikian, hawa dingin gunung yang terasa menusuk tulang menyadarkan saya untuk segera kembali masuk ke dalam pos 3. Saat sudah bersiap istirahat dan tidur, lama-lama di luar terdengar suara alunan musik pop dan dangdut.
Memang saat masih di kawasan villa tempat saya menginap sebelum mendaki, saya memperhatikan bahwa kawasan kaki Gunung Lawu sekitar Cemoro Kandang sampai Cemoro Sewu adalah kawasan wisata. Kebanyakan terdapat penginapan maupun kafe. Boleh jadi ada live musiknya. Mengingat pula malam itu adalah akhir pekan. Pertanyaan saya khususnya kepada kalian para pendengar yang barangkali ada yang sudah pernah juga mendaki Gunung Lawu adalah, apakah memang demikian pada ketinggian di pos 3? Perkiraan saya sudah berada di ketinggian di atas 2000 mdpl. Suara musik di kafe-kafe masih juga terdengar. Apakah iya? Saya berusaha memejamkan mata untuk tidur, namun rasa dingin yang menusuk membuat saya sulit untuk pulas. Terlebih suara ngorok dari beberapa teman pendaki bagaikan sedang kontes siapa yang paling keras ngoroknya sangat mengganggu. Sehingga saat sudah terlelap, saya beberapa kali terbangun lagi. Selain dikarenakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya mendengar pula suara seperti ada sesuatu yang melangkah di atas atap bangunan pos 3. Saya berpikir positif bahwa itu adalah binatang nokturnal sejenis musang. Namun pada pukul 2 dini hari saya terbangun mendengar satu suara yang ganjil. Kali ini jenis musiknya bukan genre pop atau dangdut, melainkan gamelan Jawa. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Channel ini adalah channel audio visual, jadi kalian disarankan mendengarkannya menggunakan headset. Dan kalian bisa mengecek playlist kami. Di sana kami sudah menyediakan beberapa judul cerita untuk kami sajikan kepada kalian para pendengar. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.